Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Abdillah Al-Farisi dari 10 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah 3.9 berjudul Bom Tamrin. Serangan Jakarta 2016 merupakan rentetan peristiwa berupa sedikitnya 6 ledakan dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, MH Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Sedikitnya 8 orang, 4 pelaku penyelenggara, dan 4 warga sipil dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. 7 orang terlibat sebagai pelaku penyerangan dan organisasi negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Kejadian Serangan dimulai pada 14 Januari 2016 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, ketika serangkaian ledakan mengguncang persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Menurut juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, pelaku serangan yang diketahui jumlahnya ini membawa granat dan senjata api. Menurut laporan sejumlah media, terdapat 7 orang yang menjadi pelaku serangan. Serangan dimulai ketika sebuah ledakan terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala, di depan gerai Starbucks, persimpangan Sarinah pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. 3 ledakan berikutnya terjadi di sebuah pos polisi tepat di persimpangan Sarinah, menewaskan 1 warga sipil, sementara 2 ledakan lainnya terjadi di dalam gerai Starbucks. Menewaskan 1 warga sipil lainnya setelah ledakan tersebut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa terjadi 3 ledakan di daerah lain, yakni Cikini, Slipi, dan Kuningan. Namun laporan tersebut ditemukan sebagai pemberitaan palsu. Setelah ledakan-ledakan tersebut, polisi mencoba menyergap beberapa pelaku serangan. Suara tembakan antara pelaku dan polisi terdengar dari dalam Menara Cakrawala. Dilaporkan, polisi menembak mati 3 pelaku serangan dan 2 pelaku ditangkap, sementara pelaku-pelaku lainnya tewas dalam melakukan ledakan bunuh diri. Anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan pelaku. Seorang wartawan foto berhasil memfoto saat 2 orang pelaku serangan muncul dari keramaian dan mulai menembaki beberapa anggota kepolisian dari jarak yang sangat dekat. Dampak akibat terjadinya serangan di persimpangan Sarinah, Starbucks menutup seluruh gerainya yang berada di Jakarta. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat anjlok akibat peristiwa ini. Pengamanan kawasan vital di seluruh Jakarta ditingkatkan setelah peristiwa ini, seperti gedung DPR dan MPR dan gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pengamanan di provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali turut ditingkatkan. Korban jiwa dan luka. Dalam pemberitaan awal, polisi menyebutkan bahwa hanya 7 korban jiwa dalam serangan tersebut, di mana 5 orang diantaranya merupakan pelaku serangan dan 2 orang lainnya merupakan korban penembakan dan ledakan. Namun kemudian bertambah dengan meninggalnya Rais, salah satu petugas keamanan gedung yang terkena tembakan.
Kemudian salah satu korban dinyatakan bukan sebagai pelaku, sehingga terdapat 4 pelaku tewas dan 3 korban warga Indonesia dan 1 korban warga negara asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.